dan penyakit psikis, gangguan otak. Menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan dan dibimbing oleh hamba-hamba Tuhan di situ supaya kuat dan terus menjadi kesaksian bagi banyak orang. Jadi intinya biar Yesus yang di depan, kita semakin kecil dan kita semakin merasa tidak ada harganya sama sekali tanpa kasih Tuhan, ya. Merasakan mujizat Allah, kesembuhan dari Allah karena Allahku luar biasa. Shalom saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Allah memberikan kekuatan kita dalam hari lepas hari, dan salam kesatuan tubuh Kristus bagi saudara, dan kita satu iman, satu kekuatan untuk membangun bait suci yang kudus, yaitu diri kita sendiri atau saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara-saudara, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih pada hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk menjadi saluran pemberitaan firman-Mu. Biarlah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya firman-Mu beracara dalam hidup kami, supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan dan menjadi gereja Tuhan yang kokoh di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara-saudara. Nah, saudara-saudara, kita akan melanjutkan pembicaraan kita pada waktu-waktu yang lalu, bahwa dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita mengalami masalah, seringkali kita mengalami berbagai macam hal, ya. Ibarat kita ini seperti orang Israel pada waktu di zaman Mesir, di dalam perjalanan dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, maka ada banyak hal, ada banyak masa-masa yang dilewati. Demikian juga kita dalam hidup sehari-hari, banyak masalah, banyak problem dalam hidup yang kita alami. Oleh sebab itu saudara-saudara, dalam perintahnya kepada Nabi Musa dalam pembangunan bait suci, itu adalah sarana untuk tempat di mana Allah ingin berkomunikasi dan manusia juga umatnya berkomunikasi dengan Tuhan di dalam kemah suci tersebut. Dan setelah kemah suci itu jadi, maka Allah berhadirat dan kegiatan ibadah itu dilakukan sesuai dengan petunjuk Tuhan. Seperti tertulis dalam Keluaran pasal 25 ayat 8-9 tadi, "Walau perbuatlah itu, kemah suci itu, menurut petunjuk dan segala kehendakku," kata firman Tuhan. Jadi Musa membuat kemah suci berdasarkan apa yang ditunjukkan kepada dia, apa yang diberitahukan kepada dia, dan beritahukan lagi kepada Musa. Oleh sebab itu korelasinya untuk kita anak-anak Tuhan di akhir zaman adalah bahwa orang-orang yang mencintai bait suci, orang-orang yang mencintai kerukunan, itu sudah pasti. Jadi kalau saudara merasa menjadi anak-anak Tuhan dan saudara dan anak Tuhan, maka saudara juga harus menteladani bahwa, harus menyadari bahwa setiap kita yang dipanggil berhimpun menjadi bait suci, ya, maka kita juga adalah orang-orang yang mencintai kesatuan, kerukunan satu dengan yang lain. Jadi saya tidak jemu-jemu memberitahu saudara, mengingatkan saudara untuk saudara tetap dalam kesatuan tubuh Kristus. Mari kita akan baca dalam Mazmur pasal 100. Mazmur 100 ayat 1 sampai dengan 5. Ini pujian, pujilah Allah dalam baitnya, judulnya. Mazmur pasal 100 ayat 1 sampai dengan 5. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada Allah dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Puji Tuhan saudara-saudara. Ini kata pemazmur bahwa dikatakan ayatnya yang keempat, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Nah, seperti halnya dalam kemah suci itu ada 3 macam pintu, yaitu pintu gerbang, pintu kemah, dan pintu tirai.
Nah, pemazmur katakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Mari kita akan bahas mengenai pintu gerbang ini. Saudara-saudara, kalau dalam kemah suci, hal yang pertama dan utama yang dilihat adalah pintu gerbang. Nah, pintu gerbang ini memiliki 4 macam warna. Ada warna merah, biru, ungu, dan putih, lenan halus. Ini menunjuk pada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Ini juga menunjuk pada pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib. Ada 4 tiang, itu berbicara mengenai tiang-tiang yang berdiri kokoh, yaitu 4 Injil. Menggambarkan 4 penjuru dunia. Injil harus disebarluaskan sampai ke penjuru dunia. Jadi orang-orang yang masuk pintu gerbang adalah orang-orang yang mau terlibat di dalam dirinya, mengakui pengorbanan Yesus di atas kayu salib, mengakui 4 warna itu, yaitu warna merah tentang pengorbanan, warna biru tentang kebangkitan, warna ungu tentang kemuliaan, warna putih berdasarkan kesucian. Jadi 4 pribadi ini harus ada di orang-orang yang mau masuk ke pintu gerbang. Tadinya yang hidup di luar kemah, di padang pasir, beralaskan pasir dan sebagainya, mengalami banyak masalah. Tapi begitu dia mengenal pintu gerbang, maka di situ juga mengenal 4 pribadi Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, dikatakan dalam pemazmur, dikatakan begini, bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah, dialah yang menjadikan kita dan punya dialah umatnya dan kawanan domba gembalanya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Jadi orang-orang yang masuk ke pintu gerbang, pintu kemah, pintu gerbang itu dalam kemah suci, itu artinya orang-orang yang mau masuk meneladani 4 pribadi Tuhan Yesus, mau meneladani, mau menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, anggaplah itu satu sukacita. Beribadah itulah dengan sukacita, jangan terpaksa. Jadi nilainya adalah harus melalui pintu gerbang. Ibadah yang sempurna, ibadah yang dikehendaki Tuhan adalah ibadah yang melalui pintu gerbang. Orang-orang yang masuk melalui pintu gerbang adalah orang-orang yang mau diproses. Kalau masuk ke kemah suci tidak melalui pintu gerbang, itu berarti dia seorang pencuri. Artinya begini, mau ke gereja, mau dianggap sebagai anak Tuhan, tapi saat mengalami proses dia tidak mau. Dia tidak mau melewati pintu gerbang itu. Nah, itu juga terjadi pada kehidupan sekarang. Banyak orang-orang mengaku Kristen dan sebagainya, mengaku sebagai anak-anak Tuhan dan sebagainya, tapi manakala diproses dia berkata, ya Tuhan tidak adil sama saya, ya Tuhan tidak adil. Masa usaha saya bangkrut, masa saya begini, masa saya begitu. Ada kalanya teguran manis. Mungkin saudara pernah mengalami hal-hal yang di luar kehendak saudara. Tiba-tiba usaha diizinkan tidak berhasil. Lalu apapun yang saudara kerjakan seolah-olah gagal semua. Kita tidak menyadari kadang-kadang. Kita hanya berkata, ya Tuhan kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Tetapi kadang-kadang di balik semua itu Allah ada berkehendak buat kita. Di balik sakit kita juga Allah berkehendak buat kita. Kalau kita masuk dengan pintu gerbang ini dengan ucapan syukur, datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, datang kepada Tuhan dengan puji-pujian, artinya meninggikan Tuhan di atas segala-galanya. Orang-orang yang menjadi bagian dari bait suci, orang yang masuk dalam kemah suci itu adalah orang yang lewat pintu gerbang. Artinya apa? Harus menerima
dan meyakini korban Yesus adalah segala-galanya. Karena orang-orang yang masuk dalam kemah suci adalah orang-orang yang yakin bahwa di dalam ada pemeliharaan Tuhan. Di dalam ada kekuasaan Tuhan. Sehingga yang tadinya mungkin hidup menurut hawa nafsu kita, rela melangkah pintu gerbang. Di situ ada warna merah. Lalu di situ ada warna biru, di situ ada warna ungu dan warna putih. Pribadi Tuhan Yesus lewati itu. Tapi seringkali kita mengaku sebagai anak Tuhan, tapi tidak mau melewati pintu gerbang. Seringkali kita lewat pintu samping, pintu kanan dan kiri. Ya memang KTP-nya Kristen, memang dari kecil kita Kristen, tetapi Kristen yang kalau diproses memberontak, menganggap bahwa Tuhan jahat dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal 100 ini dikatakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ini cocok dengan apa yang terjadi dalam Keluaran pasal 25 ayat 8. Biarlah kemah suci dibangun dengan barang-barang yang dengan kerelaan dan yang terdorong hatinya. Pemazmur katakan masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Artinya dia tidak ada keterpaksaan untuk datang. Dia tidak ada keterpaksaan untuk menerima pribadi Tuhan Yesus yang sesungguhnya. Bukan hanya diberkati saja kita lalu berkata Tuhan terima kasih. Tapi begitu Tuhan uji sedikit, maka kita berkata Tuhan sudah lupa, Tuhan sudah tinggalkanku. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita yang seringkali meninggalkan Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang mengerti, orang-orang yang memahami makna kemah suci, maka adalah orang-orang yang benar-benar berserah sepenuh kepada Tuhan, menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa ia dikuasai. Hidupnya adalah bukan hidupnya sendiri lagi, tapi Kristus yang tinggal di dalamku. Karena apa? Karena kita adalah bait-bait Allah. Seringkali kita kan begitu. Jadi Kristen itu maunya yang enaknya saja ya. Ya kumpul-kumpul pas Natal, ada pesta-pesta dan sebagainya. Tapi begitu kita disuruh mengenal Kristus lebih dalam, kita berkata, aduh nanti ya, yang penting saya datang Natal, yang penting saya datang pas acara-acara saja kan, yang penting saya Kristen. Tidak seperti itu saudara-saudara. Orang yang masuk di dalam kemah suci adalah orang-orang yang mau ditegur, diproses, hingga kelak dipermuliakan. Setingkat demi setingkat dia akan mengalami perubahan. Dari step demi step dia akan mengalami perubahan. Tadinya di pintu gerbang dia akan melangkah, nanti akan mengenal namanya mezbah korban bakaran. Di situ kita akan mengenal pengorbanan Yesus di atas kayu salib dan arti pengorbanan. Lalu maju lagi ke depan, kita akan harus menerima pembaharuan melalui baptisan air, yaitu di situ ada bejana pembahasan untuk pembasuhan segala dosa-dosa kita, segala perlakuan kita yang buruk kita tinggalkan, kita lebur di situ. Baru kita nanti akan masuk step-stepnya selanjutnya. Orang-orang yang baru masuk ke pintu gerbang ini adalah orang-orang yang rawan. Dia gampang saja keluar lagi. Oleh sebab itu saudara-saudara, kita harus saling bahu-membahu, bergandengan tangan supaya saling menguatkan. Saya tidak jemu-jemu menganjurkan saudara untuk saling mendoakan satu dengan yang lain. Supaya apa? Supaya kesatuan tubuh Kristus itu kokoh. Jangan kebenaran pribadi lalu kita paksakan kepada orang lain. Kalau orang lain tidak mengikuti kita katakan bahwa dia tidak selamat dan sebagainya. Kita bukan Tuhan. Selamat atau tidaknya itu adalah urusan Tuhan.
Tugas kita hanya mendoakan saja, berdoa supaya si A, B, C diberikan kemurahan Tuhan, dapat menghargai pengorbanan Tuhan, dapat menjadi anak Tuhan yang sesungguhnya, akhirnya menjadi bait Allah yang kudus. Dikatakan bahwa masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dan ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Perintahnya adalah masuklah melalui pintu gerbang dan ucapkanlah syukur. Jadi kalau kita udah sungguh-sungguh kita mengucap syukur, berkat itu adalah penyertaan otomatis bagi kita anak-anak Tuhan yang setia. Jadi saudara tidak minta berdoa, dia tidak minta berkat pun. Kalau saudara setia mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka berkat itu adalah penyertaan otomatis. Tuhan tahu apa yang kita mau. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Seringkali apa yang kita mau belum tentu Tuhan kehendaki. Karena apa? Dia tahu apa yang pas buat umatnya, berkat apa yang pas buat umatnya. Mungkin saudara sudah melayani, berdoa untuk saudara yang lain umpamanya, atau melayani sekolah minggu, atau melayani apapun, tapi saudara masih mengalami mungkin perlakuan tidak enak dari sekeliling saudara. Percayalah, prosesmu akan membawa kemuliaan bagi hidupmu. Asal engkau setia, menyadari bahwa saudara masuk di dalam pembangunan bait suci. Orang-orang yang menyadari terpanggil untuk pembangunan bait suci adalah orang-orang yang dengan kerelaan, dengan terdorong hatinya untuk kemuliaan nama Tuhan. Supaya Allah berhadirat di dalam bait suci itu, maka mereka memurnikan barang-barang yang akan dipakai. Ada emas, ada mur dan kemenyan dan sebagainya. Itu adalah barang-barang yang berharga semua, diberikan untuk pembangunan bait suci. Oleh sebab itu saudara dan saya adalah bait Allah, maka berikanlah yang terbaik untuk Tuhan. Luar biasa jika saudara dan saya memiliki hati yang selalu rindu, memiliki hati yang selalu ingin diperkenan oleh Tuhan, maka hidupmu juga harus selangkah demi selangkah, perbaikan sedikit demi sedikit mengarah kepada yang dikehendaki oleh Tuhan. Begitu saudara masuk pintu gerbang, maka saudara juga harus menerima seluruhnya proses dan kemuliaan yang akan Tuhan berikan buat kita. Jangan kita hanya pinginnya kemuliaan tapi prosesnya tidak mau. Nah, orang-orang yang dipanggil dalam pembangunan kemah suci juga orang-orang yang mau menghargai satu dengan yang lain, tidak memaksakan kehendak. Masing-masing punya bagian, bekerja, beraktivitas, semuanya satu untuk memuliakan nama Tuhan, untuk terciptanya pembangunan bait suci itu sendiri. Oleh sebab itu di pintu gerbang itu, begitu kita masuk pintu gerbang, kita mulai mengenal pribadi Tuhan Yesus. Itu baru permulaan. Di pintu gerbang saja kalau saudara memahami, maka saudara merasa tidak layak di hadapan Tuhan. Saudara merasa kecil di hadapan Tuhan. Ternyata untuk masuk pintu gerbang itu pun harus mengalami proses. Karena begitu saudara masuk ke pintu gerbang, saudara tentu akan mengalami perubahan, siap diproses. Yang tadinya mungkin hidup di luar kemah suci sesuai dengan kehendaknya, maka begitu masuk, di situ ada peraturan-peraturan, di situ ada proses-proses yang harus saudara lalui. Puji Tuhan saudara-saudara, mari saya dan saudara bahu-membahu. Yang paling kecil sekalipun yang saudara bisa lakukan dari rumah, Allah berdoa untuk saudara kita yang lain.
Saudara doakan teman-teman saudara supaya dia diberikan hati yang untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara berdoa untuk rekan-rekan hamba Tuhan yang lain mungkin supaya dia dipakai lebih, supaya lebih dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sebaliknya. Jauhkan dari mulut kita kata jahat atau kutuk kepada teman-teman kita masing-masing. Jauhkan dari hati kita terbesit benci dengan saudara-saudara kita yang lain. Hendaklah kita satu di dalam roh, satu di dalam pengajaran, satu di dalam kasih. Karena Tuhan Yesus mengajarkan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Oleh sebab itu, kalau di dalam hatimu masih ada kebencian, di dalam hatimu masih ada iri dengki, maka saudara harus minta ampun sama Tuhan. Ajaran mana yang kita pakai sehingga kita mampu membenci orang, sehingga kita mampu iri dengki sama teman kita, saudara kita yang berhasil dan sebagainya. Ajaran mana yang kita pakai? Sedangkan ajaran kita, Alkitab kita sama. Jadi kalau saudara mengaku sebagai anak-anak Tuhan, sebagai bait-bait Allah, hendaklah saudara juga satu di dalam kasih. Saudara mengasihi satu dengan yang lain, saling mendoakan. Saya pun saudara, walaupun saya mungkin dibenci sama orang atau nyinyir sama orang, saya tetap berkata, Tuhan, ajarkan aku bersuci hati. Aku tidak mengutuk kembali, aku tidak membenci mereka. Ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Orang membenci kita, silakan dia membenci. Tapi kita akan berdoa, Tuhan ampuni dia, karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Sekarang seringkali terbalik. Orang yang tadinya hidupnya tidak karuan, lalu bertobat, Tuhan pakai dia mungkin untuk berdoa dan sebagainya. Lalu kita seringkali mencibir, orang baru kemarin sore kok melayani. Seringkali begitu. Di dalam hati kita terbesit seperti itu mungkin. Tapi kalau itu ada terjadi dalam hati kita, coba kita akan pendamaian dengan Tuhan. Tuhan, siapakah aku ini? Sehingga aku layak menghakimi saudaraku. Sehingga aku seringkali dengan mulutku, aku membuat orang lain tersinggung, tersandung. Membuat orang lain tidak semangat karena ucapanku yang tidak terkontrol. Kita minta pendamaian sama Tuhan. Mungkin saudara sebagai pelayan-pelayan Tuhan, tanpa sadar ada rasa iri dengki kepada teman sesama pelayan. Saudara minta ampun, pendamaian sama Tuhan. Siapakah saudara, siapakah saya, sehingga harus saling membenci dan sebagainya. Karena di mata Tuhan, hatimu, kesungguhanmu yang dinilai. Bukan karena saudara pintar dan sebagainya, saudara menganggap saudara memiliki ilmu dan sebagainya, atau mengenal Alkitab lebih dalam dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan tidak berkenan, di hatimu masih ada benci, di hatimu masih ada iri hati, itu juga sama juga saudara mendustai ajaran saudara sendiri. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan untuk membenci saudaranya yang lain. Tapi orang-orang yang memahami makna pembangunan bait suci, semakin hari akan semakin merasa kecil. Ya Tuhan, siapakah aku ini sehingga Engkau berkenan memakai aku untuk mendoakan orang lain, untuk menolong orang lain? Siapakah aku Tuhan, Engkau berkenan berkati aku bisa memberkati orang lain? Saudara akan merasa kecil di hadapan Tuhan. Kenapa? Saudara menyadari saudara adalah bait Allah.
Saudara yang masuk melalui pintu, saudara bukan orang-orang yang masuk melalui pagar hingga disebut pencuri. Saudara adalah orang-orang yang masuk melalui pintu gerbangnya. Artinya orang-orang yang mau mengenal pribadi Tuhan Yesus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, marilah kita sebagai anak-anak Tuhan, sesama anak Tuhan, saling mendoakan. Saya tidak jemu-jemu menghimbau pada saudara, dunia yang sudah tidak menentu, kalau ditambah juga anak-anak Tuhan yang saling benci, saling sikut sana ini tambah kacau dunia. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan adalah mengambil sikap saling mendoakan sesama anggota tubuh Kristus. Itu lebih elok. Jangan sampai dunia sudah gaduh, kita tambah gaduh. Masing-masing dengan argumennya, masing-masing dengan egonya, tapi tidak menyadari segala kepintaran, hikmat itu hanya milik Tuhan. Dia bisa mencabut dari siapapun, dia bisa memberi kepada siapapun. Itu hak Tuhan. Tapi selama kita masih menghargai korban Kristus, maka kita akan tetap mengasihi satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hendaklah kita masing-masing introspeksi diri. Sudahkah kita mengasihi saudara kita? Masihkah di antara kita masih ada dendam iri hati antara satu dengan yang lain? Kalau itu masih ada di diri saudara, cepat minta ampun Tuhan, ampuni saya. Saya ingin masuk dalam pembangunan bait suci itu, Tuhan. Dengan segala akal budiku yang kau karuniakan kepadaku, aku akan kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Aku minta ampun Tuhan, aku sudah membenci saudaraku, aku sudah membuat saudaraku tersandung, aku membuat saudaraku tidak semangat. Mulai hari ini, saudara-saudara, penyakit ada di dalam tubuh, saudara juga harus koreksi diri. Karena di dalam tubuh kita ini yang sesungguhnya adalah bait Allah. Bait Allah yang seharusnya bekerja dinamis, bergerak dinamis, tetapi masing-masing ingin bekerja sendiri, maka itu juga bukan lagi bait Allah, tetapi menjadi kerajaan ego untuk kemuliaan diri sendiri. Maka hadirat Allah tidak akan hadir di situ. Tetapi bait Allah yang sesungguhnya adalah selalu mengundang hadirat Allah ada dan turun. Supaya tubuh kita menjadi bait Allah yang kudus, yang suci, yang berkenan di hadapan Tuhan, maka hendaklah saudara hari lepas hari kita akan memperbaiki hidup kita ke arah yang lebih baik. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi saudara masuk bait suci, masuklah melalui pintu. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itulah firman Tuhan. Jadi dari pintu gerbang meningkat ke halaman-halaman, ke pintu kemah, lalu ke ruang suci dan ruang maha suci. Disitulah hadirat Allah turun, dan hidup kita dari kesehari akan selalu bergandengan tangan memuji Tuhan, bersorak-sorai. Karena apa? Hidup kita selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudara-saudara. Puji Tuhan, dan kiranya firman Tuhan ini mengingatkan saudara, kalau saudara mungkin sudah lupa, ada benci, mungkin saudara sudah ada lupa, pernah membuat saudaramu tersandung, saudaramu menjadi tidak semangat dalam Tuhan, cepat minta ampun. Tuhan, ampuni saya. Amin, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami diajarkan untuk masuk dalam pintu gerbang dengan ucapan syukur, supaya kami di dalam bait suci saling mendoakan,
membebat satu dengan yang lain, supaya kami tidak ada unsur dendam dan sebagainya, iri hati dan sebagainya, karena kami masuk pintu yang benar. Kami bukan pencuri yang masuk dari samping kanan kiri, tetapi kami masuk lewat pintu gerbang-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu ajari kami untuk senantiasa menteladani yang ada dalam pintu gerbang 4 pribadi Tuhan Yesus Kristus, dalam pengorbanannya, dalam kasih-Nya, dalam kemuliaannya. Biarlah Tuhan kami hari lepas hari akan diperbaharui, supaya kami menjadi bait Allah yang kudus, yang berkenan di hadapan-Mu. Bagi saudaraku yang sakit saat ini, sakit apapun saudara adalah bait Allah. Introspeksi dirilah, berdamailah dengan Allah, berdamailah dengan sesamamu. Niscaya penyakitmu akan sembuh, karena Tuhan berkenan atas semua itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang letih lesu dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.